Hello guys, welcome back to Bagus Kelana Daily Channel. Nah, mungkin edisi kali ini kita akan berdiskusi dan lokasi kita ada di tempat yang lumayan spesial ya. Kita ada di outdoor, benar-benar outdoor ya. Dimana nih? Ini adalah kaki Gunung Lawu. Jadi ini ada di Tawangmangu ya. Nah, kita kali ini akan berdiskusi tentang salah seorang tokoh yang kebetulan beberapa waktu yang lalu disebut di berita. Jadi kemarin kita buka feed di satu portal berita, terus ada berita bahwa Menteri Menpan RB Pak Cahyokumolo, beliau menyinggung ketika ditanya wartawan tentang adanya beberapa, mungkin boleh dibilang benda pusaka ya di ruang kerjanya, di kantornya. Dan di sana ada juga keris, dan beliau nyampaikan itu kerisnya dari terah seseorang. Nah, terah siapa? Terah dari Sunan Kalijogo. Jadi kali ini kita akan berdiskusi tentang seorang tokoh yang bernama Sunan Kalijogo. Oke guys, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, tetap berkreasi, berkarya untuk bisa membangkitkan semangat dan bisa kita melewati pandemi ini dengan situasi dan dengan kondisi yang baik. Nah oke, jadi Sunan Kalijogo adalah seseorang yang kalau para sejarawan dan yang sudah kita kenal, beliau tergabung dalam salah satu di antara Wali Songo ya, Wali Sembilan. Jadi Wali Sembilan adalah orang-orang tokoh yang memiliki pengaruh yang sangat besar menyebarkan agama Islam terutama di Pulau Jawa. Nah, Sunan Kalijogo sebenarnya termasuk di antara tokoh yang paling muda ya di antara Wali Songo ketika itu. Beliau lahir di tahun di mana kerajaan Mojopahit itu pelan-pelan mulai turun, pelan-pelan mulai kehilangan kepiawannya, kehilangan pamornya di mata rakyat, sehingga dan banyak perpecahan di internal, sehingga masa-masa itu adalah masa-masa yang betul-betul sulit bagi Majapahit. Nah, dan masa yang mulai ada pengaruh-pengaruh dari luar Majapahit. Nah, teman-teman sekalian, jadi Sunan Kalijogo ini terlahir dari orang tua bangsawan Adipati Tuban ya, Arya Wilwatikta, yang nama kecilnya Sunan Kalijogo itu adalah Raden Said ya, Raden Said. Beliau dua bersaudara, Raden Said dan saudarinya. Nah, sebenarnya kisah ini kita bisa banyak ngelihat atau bisa banyak sumber di buku-buku, ataupun kalau misalkan kalian googling gitu ya, itu juga ada film Sunan Kalijogo yang tahun jadul ya, masih kita bisa ngelihat bagaimana seorang jadi miswar muda memerankan Sunan Kalijogo, lucu gitu ya. Nah, Sunan Kalijogo ini tadi dikatakan beliau anak dari Adipati Tuban ya, Arya Wilwatikta. Kemudian dari kecil juga beliau mendapatkan pendidikan yang baik, perhatian yang baik dari kedua orang tuanya. Tapi memang saat itu kondisi dari daerahnya itu karena di bawah pengaruh kekuasaan Majapahit itu tidak berlangsung baik ya. Jadi banyak rakyat yang kelaparan, banyak kemiskinan. Sementara upeti dari rakyat menuju ke kerajaan pusat itu tetap besar ya, sehingga semakin memberatkan kondisi dari rakyat Majapahit. Nah, kita bisa sebenarnya kalau buka-buka sejarah kita bisa melihat memang Majapahit adalah salah satu di samping ketokohannya atau kemasyurannya memiliki pengaruh atau memiliki luas wilayah yang sangat besar. Majapahit juga dikenal sebagai kerajaan yang memiliki toleransi yang tinggi. Jadi
Majapahit itu kerajaan Hindu Siwa dan Buddha Tantrayana ya, bisa menggabungkan atau mungkin bisa dua agama besar ini bisa rukun begitu. Tapi ketika Islam datang itu juga rukun juga, jadi tidak masalah begitu ya. Makanya kalau misalkan kita juga melihat sejarah ketika Wali Songo itu pertama kali menjadi pandito atau menjadi ulamanya, jajaran ulama dari Majapahit itu, para umaro atau para pemerintah Majapahit juga nggak terlalu terus menentang atau memberangus seperti itu, enggak juga. Tetap diberikan ruang para Wali Songo untuk mendakwahkan ajaran agamanya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu terus ada ribut-ribut begitu. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting sekali bagi kita untuk bisa mencontoh bahwa kita bangsa yang besar dan kita memang bangsa yang sangat toleran begitu ya, antar umat beragama dengan agama lain, dengan suku bangsa lain, kita tuh toleran begitu. Nah, Sunan Kalijaga Muda juga dididik seperti itu. Beliau sangat toleran. Beliau memiliki watak yang sangat toleran, meskipun demikian beliau memiliki kepahaman Islam yang sangat baik ya, sangat kuat. Nah, dikisahkan Sunan Kalijaga Muda ini, beliau sudah sering main-main keluar ya, main-main keluar kerajaan. Jadi suka mengembara, terutama kampung-kampung, melihat nasib atau kehidupan masyarakat kampung gitu ya. Ini tentu ditentang oleh keluarganya, ngapain kok main-main ke kampung? Karena justru dari sana itu Sunan Kalijaga itu malah melihat realita yang sebenarnya. Jadi banyak warga yang susah, kemudian kelaparan dan sebagainya. Nah, ini yang menjadikan Sunan Kalijaga Muda itu dia ingin membantu begitu ya, ingin menolong bagi warga Majapahit yang kesusahan ketika itu dengan mengambil secara diam-diam ya, jadi mencuri hasil bumi di di kerajaan atau di rumahnya ya, karena bapaknya kan Adipati Tuban ya, jadi bapaknya juga ada banyak hasil bumi, juga punya gudang ya untuk menyimpan bahan makanan, terus diambil sama Raden Said atau Sunan Kalijaga Muda ini, diambil kemudian dibagikan ke rakyat miskin, tentu saja dengan dengan tanpa sepengetahuan dari orang tuanya. Jadi pakai topeng, dikisahkan pakai topeng itu untuk menutupi wajahnya, sehingga keluarganya juga, loh ini kok bahan makanannya di gudang kok menghilang. Nah, ternyata yang mengambil itu ya anaknya sendiri, Raden Said itu. Nah, sampai kemudian Raden Said ini karena juga terus terdorong untuk sifatnya untuk menolong orang, beliau bertemu dengan Sunan Bonang. Dikisahkan bertemu dengan Sunan Bonang, dan Sunan Bonang ketika itu menggunakan tongkat yang semacam berlapis emas begitu. Nah, kemudian Sunan Kalijaga itu pengen ngambil, terus pengen dibagikan atau pengen diserahkan ke warga miskin. Jadi beliau memang punya watak, mungkin kalau zamannya di Eropa itu kisahnya Robin Hood. Robin Hood. Nah, tapi Sunan Bonang kemudian menyampaikan, untuk apa kamu mau ngambil tongkat saya? Kemudian disampaikan, saya mau ngambil untuk saya kasihkan ke orang-orang miskin. Nah, terus cerita selama ini dia seperti apa. Sunan Bonang ya tidak sepenuhnya percaya ya. Terus disampaikan, dinasihati, caranya bukan seperti itu kalau mau membantu warga miskin. Nah, kemudian mulai Sunan Kalijaga itu mendapatkan kayak insight gitu ya, wah saya mendapatkan nasihat, saya pengen berguru dengan Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang tidak serta-merta mengiyakan, tapi di akhir istilahnya lobby-lobby gitu ya dengan Sunan Kalijaga. Kemudian Sunan Kalijaga ini disampaikan atau diberikan kayak syarat gitu ya, oke, kamu saya perintahkan untuk menjaga tongkatnya. Jadi Sunan Bonang ini menancapkan tongkatnya itu di pinggir sungai. Kemudian setelah ditancapkan, Sunan Kalijaga diminta untuk menjaga tongkat tersebut sampai Sunan Bonang kembali. Jadi Sunan Bonang pergi dulu, terus nanti akan kembali. Jangan pergi atau jangan ngapa-ngapain sebelum kembali.
dikisahkan cukup lama Sunan Bonang itu nggak kembali ke tempatnya Sunan Kalijogo itu sampai ditumbuhi oleh banyak sama belukar ya di tubuhnya Sunan Kalijogo ini. Nah kemudian sampai waktu yang cukup lama tiba, akhirnya Sunan Bonang datang lagi ke sana dan dalam posisi sebenarnya karena itu sungai ya, jadi masyarakat di sekitar situ yang melewati atau yang menggunakan sampan ngelihat itu siapa tuh, oh, itu desing Jogo Kali. Nah jadi ada istilah Jogo Kali atau Kali Jogo dari peristiwa itu. Kemudian Sunan Bonang juga marabi atau menamainya sebagai Sunan Kalijogo, orang yang menjaga sungai. Jadi dianggap bisa menjaga tongkat, menjaga sungai ini. Nah dari situ kiprah dari Sunan Kalijogo mulai terbentuk sehingga beliau juga punya kiprah yang panjang ya, Sunan Kalijogo dikisahkan itu memiliki umur yang panjang sampai lebih dari 100 tahun ya. Dan ini membuat Sunan Kalijogo itu salah satu tokoh Wali Songo yang memiliki semacam hasil karya dakwah yang besar ya. Jadi beliau berarti masih hidup atau lahir di zaman Majapahit, kerajaan Majapahit, kemudian beliau dilanjutkan dengan kerajaan Demak, kemudian kerajaan Pajang, kerajaan Cirebon, kerajaan Banten gitu ya. Jadi beliau berinteraksi dengan masyarakat di zaman yang berganti-ganti yang panjangnya. Dan cara dakwah beliau, kalau teman-teman sekalian itu membaca literatur ya, itu luar biasa ya. Jadi beliau sering kalau misalkan dihadapkan dengan problem masyarakat itu tidak langsung ke agama ya, tapi diajak diskusi, diajak sharing, terus disampaikan apakah nggak ada cara lain. Nah kalau ada masalah terus ada terminologi atau ada ada kata-katanya yang terkenal itu, apakah nggak ada cara yang lain. Nah jadi dikisahkan seperti itu. Ini satu bentuk dialogis ya, dikisahkan juga ada salah seorang bapak ya bernama Angkara, yang beliau itu awalnya dulu kaya, kemudian mendapatkan tinggalan harta dari orang tuanya, warisan yang banyak, tapi di kemudian hari jatuh miskin, kemudian gemar berjudi, mabuk. Sementara anak istrinya ya dibiarkan begitu saja. Nah terus kebetulan bapaknya ini dia mengetahui atau mungkin memahami, bukan memahami ya, mengetahui semua agama. Wah saya paham kok, Hindu paham, Buddha paham, Islam juga paham. Nah terus sama Sunan Kalijogo, kalau Bapak Angkara itu paham semuanya, tapi kenapa kok Bapak itu ketika diuji oleh Tuhan itu berlaku seperti itu, meninggalkan keluarga, bahkan menyakiti KDRT dia sama istri sama anaknya. Nah terus mulai tersentuh ya si Bapak Angkara ini, apalagi istrinya juga meninggal karena perlakuan KDRT dari Bapak Angkara ini. Kemudian dikisahkan bapaknya ini, saya pengen masuk Islam, Sunan Kalijogo saya pengen masuk Islam. Tapi tanya lagi sama Sunan Kalijogo, bapak itu masuk Islam jangan karena istri bapak yang udah masuk Islam, atau jangan karena dipaksa oleh siapapun. Jadi bapak harus muncul dari keyakinan dari hati diri sendiri. Jadi saya kira mungkin kita bisa belajar banyak ya dari Sunan Kalijogo ini. Bukan hanya dari sejarahnya ya, tapi kita bisa melihat peninggalan beliau yang mana Indonesia, mungkin khususnya Jawa itu mayoritas ya agamanya Islam. Padahal kita juga tahu ketika itu juga agamanya masih Hindu Buddha begitu ya. Jadi pengaruh atau mungkin cara beliau yang pelan-pelan atau dengan bahasa yang lebih dialogis, yang tidak serta-merta memaksakan, itu satu jalan yang baik ya. Ya sebenarnya banyak kisah yang bisa kita ambil di Sunan Kalijaga ini, dan kita tetap ketika kita menjalankan suatu agama itu karena memang kita itu didasari oleh betul-betul keyakinan diri sendiri gitu ya, jadi betul-betul mantap iman ya. Makanya Sunan Kalijaga juga tadi contohnya ketika Bapak Angkara itu diminta untuk memilih agama, ya betul-betul diminta untuk memahami
belajar agama-agamanya itu seperti apa, macam-macamnya seperti apa, dan milih. Karena kalau digabung juga itu hal yang kurang baik. Oke guys, kayaknya sih gitu aja sharing kita tentang Sunan Kalijogo. Mungkin waktu yang akan datang kita akan sharing lagi di bahasan yang lain tentang beliau. Tapi karena kita punya banyak sederet tema yang akan kita bahas, setiap konten akan beda-beda. Jadi nanti ya lihat sikon ya. Karena ini kebetulan kemarin ada saya lihat di timeline di feed ya, di feed portal berita itu Pak Menpan RB Pak Cahyokumolo itu menunjukkan keris Sunan Kalijogo ya. Katanya juga beliau juga masuk terah dari Sunan Kalijogo. Saya kira mungkin menarik untuk kita bahas Sunan Kalijogo ini. Oke, itu aja. Salam sehat dari kaki Gunung Lawu, dari Tawangmangu. Thank you for watching and terima kasih.